Warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi SPSS yang digunakan untuk pengolahan data statistik. Pada saat kita membuka aplikasi SPSS ini, terdapat dua menu atau tampilan, yaitu menu output dan menu editor. Pada menu output ini digunakan untuk menampilkan data yang kita masukkan di menu editor. Oke, langsung saja kita ke menu editor ya. Pada menu editor ini terdapat beberapa menu. Yang pertama itu menu file. Menu file ini berfungsi untuk menyimpan, membuka, membuat file baru, dan juga mengimpor data. Untuk pengimporan data ini bisa dari Excel, CSV data, teks, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian ada menu edit. Digunakan untuk merubah, memperbaiki, atau menyalin data. Kemudian ada menu view. Digunakan untuk merubah tampilan pada toolbar. Kemudian ada data. Untuk mengklasifikasikan, mendefinisikan, dan mengatur data serta variabel. Kemudian ada menu transform. Digunakan untuk mentransformasi data, contribute variabel. Jadi dapat menghitung variabel. Dapat juga digunakan untuk mengganti data. Kemudian ada menu analyze. Menu ini adalah menu yang paling sering digunakan. Digunakan untuk pengolahan data dan analisis data. Statistik deskriptif, korelasi, mengetahui hubungan antar variabel, mengetahui pengaruh antar variabel. Ini ya. Deskriptif, korelasi, ini regression. Oke. Kemudian ada menu graph. Menu ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk grafik atau chart. Kemudian ada utilitas, extension, window, dan yang terakhir itu adalah menu hub yang digunakan untuk mengetahui tentang aplikasi ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada ringkasan menu dari atas ini, tampilan ringkasannya. Kemudian di aplikasi SPSS ini juga terdapat dua jendela pada menu editornya, yaitu data view dan variable view. Variable view ini digunakan untuk membuat nama variabel, sedangkan data view ini digunakan untuk menginput data. Langsung saja kita buat sebuah variable view untuk kita input data ya. Saya mempunyai data Excel berikut ya, yang akan saya buat di aplikasi SPSS ini. Oke. Nah, oke. Di sini kita akan membuat nama variabel ya. Untuk pembuatan nama variabel ini tidak boleh menggunakan spasi. Sebagai gantinya kita menggunakan garis bawah, oke. Kita coba nama vari nama mahasiswa. Pada tipe ini kita menggunakan tipe data string ya, karena data yang kita gunakan itu adalah data huruf ya atau kata. Oke, di sini ada data numerik, yaitu data dalam angka, kemudian koma, data angka dengan pemisah koma, dot, data dalam bentuk angka pemisah koma, scientific notation, yaitu data angka dengan tampilan notasi matematika, date atau tanggal,
data angka dengan tampilan dolar, custom currency, data angka dengan tampilan mata uang, dan yang terakhir restrict numeric, hanya angka data angka diawali angka 0. Oke, kita string. Untuk panjang karakternya kita buat 20 ya. Kemudian enter. Kita bisa mengubah juga panjang angkanya di menu wide. Desimal tidak perlu lah. Kita langsung ke sini, kita buat nama variabelnya, nama ini ya, nama mahasiswa. Ini kita bisa menggunakan spasi ya. Kemudian ada menu value ya, digunakan untuk data nominal dan ordinal untuk merepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Kemudian missing untuk penanganan data yang tidak ada. Kemudian kolom menentukan tampilan data pada data view ya. Ini tidak usah kita ubah karena di sini kita bisa mengubahnya nanti secara manual. Ini. Oke, kemudian align. Ini digunakan untuk mengatur letak teks ya. Makanya rata kiri atau kanan atau tengah. Oke, kemudian ada measure untuk menentukan tipe data. Kemudian ada role, input. Oke, input itu adalah data atau variabel independen. Kemudian target itu adalah variabel independen. Kemudian non adalah data tanpa peranan. Oke. Kemudian ada partition, variabel dilakukan partisi, data menjadi sampel terpisah. Oke. Di sini kita buat variabel kedua yaitu jenis kelamin ya. Datanya masih string ya. Oh, kita ulang ini untuk tipe datanya masih string ya karena masih angka huruf. Ini panjang kelasnya ya, panjang karakternya kita buat 18. Oke, kemudian di sini nilai. Kemudian di sini kita bisa menggunakan value untuk memberi label laki-laki dan perempuan. Value pertama atau nomor 1 laki-laki, kita tambah ya. Value kedua perempuan. Kemudian kita di sini tadi untuk yang atas belum diubah ya. Measurenya ini harus ordinal tipe. Ini ordinal juga. Oke. Kemudian kita ke bagian ketiga yaitu nilai. Ini tipe datanya numerik ya. Karena di sini white-nya kita 4 aja. Karena di sini nggak ada nilai pecahan jadinya kita ordinal aja ya. Oke, sini nilai ini tadi gue ubah sama. Oke, di sini kita ke tengah saja.
Untuk measure-nya kita ubah ke scale. Oke, kita ke data view. Sini kita bisa perpanjang ya. Di sini untuk memasukkan data kita bisa menggunakan secara diketik manual ataupun kita kopas ya. Saya di sini akan mencontohkan secara kopas saja biar cepat videonya. Kita kopas data dari Excel-nya tadi, klik kanan, copy, terus kita paste di sini. Paste. Oke, udah selesai ya. Di sini saat kita ingin mencari frekuensi laki-laki dan perempuan, kita bisa menggunakan menu analyze, terus deskriptif statistik dan frekuensi. Oke. Karena kita ingin mencari frekuensi perempuan dan laki-laki, kita menggunakan ini, kita tambahkan. Oke. Nah, di sini frekuensinya udah ada ya. Oke, kita kalau kita ingin mencari apa? Statistik data nilai ya, kita bisa menggunakan, kita klik analyze lagi, deskriptif statistik, terus kita menggunakan deskriptif. Oke, untuk mencari nilai terendah, nilai terbesar, min dan standar deviasi. Oke, nah ini untuk n-nya ada 13 ya, minimumnya atau nilai maksimum minimalnya adalah 80, nilai maksimumnya 98, minnya 89,38, standar deviation-nya itu 5,723. Oke. Nah, untuk menampilkan data dalam bentuk grafik, kita bisa pilih menu graph, terus bar. Kita pilih yang simpel aja ya. Nah, udah. Kita pilih nilai. Oke, kita tambahkan. Oke.